بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعنا به وبعلوم وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل. قال تعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Masih menjelaskan tentang fadilah keutamaan bulan Sya'ban. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Asy-Syura ayat ke-19, apa kata Allah? Allahu latifum bi'ibadihi. Allah Ta'ala maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah maha lembut kepada kita. Artinya yuribuhum bisunufi minal bir la tablaghuha al-afham. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya dengan membagikan kebaikan-kebaikan. Ditegaskan lagi oleh Allah, yarzuqu may yasha. Allah pun memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwal qawiyul aziz. Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Kemudian Allah katakan man kana yuridu harthal akhirah. Siapa saja yang menginginkan bagian dari akhirat. Kita mengerjakan akhirat, mengerjakan tujuannya untuk akhirat, nazid lahu fi arzihi, maka akan dapat bagian kita untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau kerjaan kita limardotillah, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi Allah katakan wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Ya, keinginan kita, perbuatan kita untuk dunia, Allah bagi dunia kita. Wa ma fi lahu fil akhirati min nasib, tapi akhirat tidak dibagi sama Allah. Ya. Jadi kalau tujuan kita lillah, tujuan kita mencari kemuliaan di akhirat, Allah bakal bagi kita dunia dan akhirat bahagia. Tapi kalau tujuan kita dunia, Allah bagi juga dunia. Tapi nggak dapat bagian akhirat. Makanya ada orang, kau Pak Ustaz, orang nggak ibadah, bahkan nggak nyembah Allah. Ya, kok dikasih sama Allah dunia? Iya, keinginan dunia dia cari, Allah bagi. Tapi nggak ada bagian akhirat. Nah makanya di bulan Sya'ban ini Allah tebarkan kebaikan-kebaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Atadruna lima sumya Sya'bana?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu kenapa ini dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Kenapa ini dikatakan bulan Sya'ban? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Yatasha'abah artinya Sya'ban itu ditebarkan. Sebab di bulan ini ditebarkannya khairun katsirun, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nama di bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban ini diangkatnya amalan. Yarfa'ullahu ta'ala a'malal ibad kullaha fi hadzal syahr. Ya. Diangkatnya amalan-amalan seluruh hamba-hamba Allah. Semua tanpa terkecuali. Sampai ada yang bilang hati yang di kuburan. Ya, sebab kan yang di kuburan masih punya 3 andalan. Apa? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Ya, makanya bulan ini disebut juga bulan arwah. Artinya semua, bukan yang hidup saja, yang mati juga amalannya diangkat oleh Allah. Ya, makanya ulama kita ngajarin, ya kita bikin arwahan, roahan, kirim arwah. Sebab mereka juga kepengen amalan-amalan yang baiknya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktunya kita ya menambahkan amalan-amalan orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kalau kita kan masih bisa ngerjain sendiri yang hidup. Nah, kalau yang mati tadi butuh 3 tadi. Kalau yang meninggal orang alim enak, ilmunya manfaat. Nah, kalau orang tua kita ya emang bodoh, ya nggak ada ilmunya, gitu ya. Waktu hidup mungkin jarang bersedekah, emang nggak ada duit. Nah, kita lah sebagai anak-anaknya yang mendoakan, ya. Kita kirim arwah buat orang-orang tua kita. Jadi Allah mengangkat semua amalan-amalan hambanya di bulan yang namanya Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammadu, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah, faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini malam dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmah. Faqum, bangun wahai Muhammad, wa shalli, munajatlah wahai Muhammad, warfa, angkatlah ra'saka, kepalamu, wa yadaika ila sama, dan tanganmu ke arah atas langit seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya, faqultu ya Jibril ma hadhihi laila. Kata baginda Rasul, ya Jibril, malam apa ini kok begitu istimewanya? Faqala hadhihi lailah yuftahu fiha 300 babi minar rahmah. Ini malam dibuka 300 pintu rahmah. 300. Allah buka satu saja kebagian semua. Contoh, udara satu tuh, semua dapat. Rizki semua dapat. Ya. Ini besok 300 pintu rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an. Maka pada malam hari itu Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun malaikat Jibril memberikan pengecualian. Illa, ada beberapa orang yang malam itu tidak diampuni oleh Allah. Illa man kana sahiran,
Kecuali ada beberapa golongan yang tidak diampuni oleh Allah besok malam nisfu Sya'ban. Siapa? Sahiran, orang yang suka bermain sihir. Ya, dikit-dikit sihir. Ya, kesel sama orang, lari ke dukun. Bah, tolong dong santet itu. Bah, ya, itu nggak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aukahinan, profesi dukun, ya, cepat-cepat bertobat, ya, kalau dia yang punya profesi dukun, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinan, yang masih bermusuhan, yang masih bertengkai, yang masih bertikai, ya, cepat-cepatlah berbaikan, berdamai, sebab nggak bakal diampuni oleh Allah. Umud minal khamrin, yang masih minum khamar, yang masih pakai narkoba. Au musiran 'ala zina, yang masih berzina. Au akhilar riba, yang masih makan riba. Au aqal walidain, yang durhaka sama emak bapak. Gitu ya. Kalau yang masih hidup, ya kita bisa langsung. Kemudian kalau yang sudah mati, mungkin ketika hidupnya kita berbuat durhaka, kita doakan. Ya, minimal kita ziarah, minimal kita doakan dengan kemampuan kita. Ya, kayaknya kita ragu-ragu. Saya kalau doa sendiri kayaknya kurang afdol, ngundang deh orang. Ya, ngundang orang kan kudu pakai biaya, ya udah. Ya. Selama ini kita kan belum pernah berbakti kepada orang tua. Kita bikin haulnya, kita bikin rohannya, nah, gitu ya. Semampu kita, ya, agar kita termasuk nanti birrul walidain, anak yang berbakti. Jangan sampai termasuk akal, jangan sampai termasuk anak yang durhaka, nggak diampuni sama Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Au namama, atau orang yang namam, provokator, provokasi, tukang adu domba. Auqati ar-rahimi, orang-orang yang memutuskan tali silatur rahim. Maka kata malaikat Jibril, fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yataraku. Mereka tidak akan diampuni ya Muhammad. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah hatta yatubu wa yataraku, sampai mereka bertaubat, sampai mereka meninggalkan perbuatannya tadi. Ketika mendengar penjelasan dari malaikat Jibril, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa baka fi sujudi. Ketika mendengar penjelasan dari malaikat Jibril, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera beliau keluar dari kamarnya, beliau sholat, beliau menangis dalam sujudnya. Subhanallah. Padahal kita tahu Nabi itu maksum. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seumpama pun berbuat kesalahan, beliau pasti diampuni oleh Allah. Tapi beliau maksum, enggak pernah punya salah. Tetapi ketika mendengar penjelasan dari malaikat Jibril, wa baka fi sujudihi, baginda Rasul nangis dalam sujudnya, wa huwa yaqul, seraya berdoa dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi thana'an 'alaik kama alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari marahmu, dari siksamu. Nabi Muhammad masih takut sama siksa Allah. Ya. Kita roman-romannya kagak ada takut-takutnya. Ya. Nabi Muhammad maksum, takut sama siksa Allah. Yang emang gak bakal disiksa sama Allah. Lah kita yang pasti disiksa kagak ada takut-takutnya. Ya. Bahkan berani menantang Allah. Kita nggak ibadah kan berarti nantang Allah. Wasakhatik, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari marahmu.
Wala uhsi tsana'an 'alaik. Dan jangan kau kurangi. Aku selalu memuji engkau ya Allah, kama asnaita 'ala nafsik. Seperti engkau selalu memuji zatmu. Falakal hamdu hatta tarda, hanya pujian yang ada pada dirimu ya Allah sampai engkau ridha. Subhanallah. Jadi ini begitu mulianya malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Sampai kapan? Min awalil lail ila akhiril lail. Dari awal malam sampai akhir malam kita bermunajat. Ya. Adakah ya landasan hukumnya bahwasanya kita pada malam hari itu untuk berzikir, membaca Quran, beramal saleh? Satu hadis yang diriwayatkan Abi Nasr bin Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam nisfu Sya'ban ya, itu lihat ke atas langit, semua pintu-pintu langit terbuka. Dan baginda Nabi fanadaran Nabi as-salah fa idza abwabus sama maftuha wal malaika minas samai dunya ila arsy fi sujud. Jadi Nabi melihat ke atas itu, pintu-pintu langit semuanya dibuka sama Allah. Dan para malaikat sujud dari langit yang pertama sampai arsy. Ya, Nabi diperlihatkan semua malaikat sujud. Fa'ala babil ula malaku yunadi tuba liman yarkau fi hadhihi lailah. Di pintu langit yang pertama malaikat berteriak, beruntunglah bagi orang umatmu ya Muhammad, yastaghfiruna li ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat sujud beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad setiap malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi kita beristighfar, malaikat membantu istighfar kita. Ya. Makanya yang pertama dianjurkan kita agar doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pintu langit ada malaikat yang berteriak seraya memberikan kebahagiaan, kabar gembira kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pintu langit yang pertama malaikat berteriak, tuba liman yarqau fi hadhihi lailah. Berbahagialah umatmu ya Muhammad yang pada malam hari ini dia mau ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ibadah. Wa 'ala babi tsaniya malaku yunadi tuba liman yasjudu fi hadhihi lailah. Di langit yang kedua malaikat berteriak, berbahagialah bagi umatmu ya Rasul yang sujud pada malam hari ini. Wa 'ala babi tsaniya malaku yunadi tuba lidzakirina fi hadhihi lailah. Dan berbahagialah bagi umatmu ya Rasul yang berzikir pada malam hari ini. Tuba liman wa 'ala babi, kemudian di atas pintu langit yang ketiga, tuba lidzakirina fi hadhihi lailah. Beruntunglah umatmu yang berzikir malam hari ini. Wala babir rahmah malakun yunadi. Malakun yunadi tuba liman da'a rabbahu fi hadhihi lailah. Beruntung umatmu yang malam hari ini berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umatmu. Da'a rabbahu fi hadhihi lailah. Di langit, pintu langit yang kelima, malakun yunadi tuba liman baqa min khasyatillah fi hadhihi lailah. Berbahagialah bagi umatmu ya Rasul yang malam hari ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pintu langit yang keenam, malakun yunadi tuba liman amila khairan fi hadhihi lailah. Beruntunglah umatmu yang malam hari ini berbuat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Wa 'ala babi sabi'a malakun yunadi tuba liman qara'al Qur'an fi hadhihi lailah. Di pintu langit yang ketujuh, maka berbahagialah umatmu yang malam hari ini membaca Quran.
thumma yunadi dzalikal malak hal min, ya. Maka dari dalil ini ulama meringkas kemudian membikin, ya, adat dan upacara. Jadi ulama itu ngambil dalilnya dari hadis. Oh, Nabi bilang menceritakan, ya, kita zikir, kita sholat, kita ibadah, kita baca Quran, ya, dirangkum sama ulama. Mungkin kan kita kalau sendiri-sendiri malas, ya, maka dikumpulkanlah kita beramai-ramai di masjid, di musola, di majelis ta'lim, ya, kita bermunajat, ya, mulai dari awal malam terus nyambung sampai subuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu yang telah Allah sediakan, yakni malam nisfu Sya'ban, untuk kita memohon kepada Allah, ya, kita minta dosa-dosa kita diampuni, kita minta umur yang barokah, kita minta mati kita husnul khatimah, sambil kita mengirimkan arwah-arwah almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita, insyaallah diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, barokah insyaallah. Ada kesempatan waktu bisa kita sendiri, alangkah bagus ya kalau kita bersama-sama, ya, baik di masjid, di musola, di rumah atau di majelis taklim, kita laksanakan. Alangkah indahnya kalau bersama-sama. Insyaallah keinginan kita, doa kita diijabah oleh Allah sebelum kita masuki bulan yang sangat mulia, yakni syahrul Ramadan. Thumma qala wallahu a'lam bishawab, rabbi zidna ilman.